Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri Tuhan dalam hadirat-Mu. Di tempat ini kami puji, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan berkemenangan di atas kehidupan kami Tuhan. Dan ketika Kau hadir dan bertahta, maka Kau hadir dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan segala berkat limpahan dari surga tercurah atas kami. Berkati kami semua di tempat ini, berkati yang sudah melayani, memimpin kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati yang di ruangan ini, bahkan yang di Facebook, yang terkoneksi dengan kami Tuhan. Setiap kami dilawan oleh Tuhan. Kami mau share firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Amin Kau sendiri hidup bagi kami. Firman-Mu membersihkan kami. Firman-Mu Tuhan akan memerdekakan kami. Tidak ada satupun yang Kau lalui Tuhan. Yang berdosa akan diampuni, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bukti jalan Tuhan. Bukan bagi kami. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami terima firman-Mu. Haleluya. Supaya diberkati Tuhan katakanlah amin. Kita beri tepuk tangan yang paling bagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam misi Kristus. Haleluya. Baik, saudara terkasih, kita mulai ada kembali di ibadah Minggu Gereja Misi Agung Palangkaraya. Saya menyapa saudara yang di Facebook Kemah Palangkaraya dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, selamat hari Minggu. Haleluya. Terutama yang di ruangan secara onsite, Tuhan memberkati kita semua. Yang juga mungkin bergabung hari ini. Puji Tuhan, ada saya lihat Mama Hendy ya, Mama Hendy dari Sampit dan Ibu yang di sebelah, ya Tuhan memberkati. Dari Sampit juga Bu ya, Tuhan memberkati. Juga Tambi Epi sudah datang dari kampung. Haleluya Tambi, selamat tahun baru, selamat sehat Tambi ya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mungkin adakah yang pertama kali hadir hari ini? Coba angkat tangannya. Ada yang pertama kali hadir? Oh puji Tuhan. Oke, baik, nanti kita akan doakan ya. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya semua kita sehat, semua kita sukacita. Kita akan melihat pada kesempatan ini firman Tuhan mengenai bahwasanya kita adalah gereja misi. Yang percaya katakan amin. Amen. Jadi nama kita sekarang gereja misi yang agung. Nah, saudaraku, saudara, memang inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahwasanya pada hari-hari ini Tuhan mau semua gerejanya menjadi gereja yang bermisi, gereja yang menyampaikan saudaraku amanat agung kepada segala bangsa. Nah saudara, Allah kita Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang punya misi. Nah saudaraku, dan kita tahu misi Allah akan dunia adalah penyelamatan akan dunia ini. Maka dikatakan ayat yang selalu dikumandangkan pada Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari sejak awal ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah tidak berhenti untuk merencanakan, untuk menyelamatkan manusia itu kembali supaya dipulihkan datang kepada Allah. Alkitab yang kita ada sekarang, yang kita terima sebagai firman Allah, juga adalah Alkitab yang bersifat misi. Dan dengan banyak orang diselamatkan karena membaca Alkitab ini sekarang. Ada banyak orang karena membaca Alkitab ini bisa diselamatkan karena begitu sangat gampang dan begitu sangat mudah. Dia mulai membaca dari kitab Perjanjian Baru atau Yohanes atau 1, 2, 3 Yohanes, itu akan sangat gampang sekali orang bisa memahami bahwasanya di sana ada berita tentang penyelamatan dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang kita sembah dalam ayat 5, inilah Yesus yang datang sebagai misi, datang ke dunia menyelamatkan manusia. Kita baca Markus 10:45. Demikian firman Tuhan sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk yang juga adalah seorang misi yang datang ke dunia. Firman jadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah belajar taat
dan taat sampai mati disalibkan. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan di dalam namanya bertekuk lutut semua kuasa yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah kolong langit ini. Nah, saudara, ini yang kita sangat percaya bahwasanya Tuhan Yesus yang kita ikuti, yang kita sembah, yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita, punya DNA misi, dan dialah misi misionaris itu sendiri yang menyelamatkan dunia ini. Nah, Roh Kudus yang kita juga percaya sekarang ini menyertai kita adalah Roh yang punya misi, dan misinya supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala bangsa. Dari mulai awal, saudara. Nah, kalau kita terus ke bawah lebih lagi, maka kita orang percaya, kita umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memberi dibaptis dan kita menjadi orang yang telah diselamatkan menjadi umat kepunyaannya. Maka kita juga harus menjadi orang misi. Gereja di dunia juga harus menjadi gereja misi. Karena itulah tujuan awal daripada Allah. Mulai daripada saudara kehilangan, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah merencanakan misi penyelamatan dunia. Dan itu telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Yang kalau Yesus sudah naik ke surga, dia kirim Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bekerja melalui rasul-rasul, melalui gereja mula-mula, dan sampai sekarang ini mereka adalah orang-orang yang mengerjakan misi Tuhan, yaitu memberitakan amanat agung, sehingga dunia bisa percaya dan diselamatkan. Amin, saudaraku. Jadi ini dulu yang pertama, supaya kita bisa ambil dasarnya. Itu sebabnya gereja harus punya DNA misi, dan harus mengobarkan DNA misinya Tuhan ini. Tadi Yesus berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Inilah misi Tuhan, dan inilah karya Tuhan yang terbesar kepada dunia, memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia. Nah, kalau Yesus Tuhan kita adalah seperti itu, maka kita anak-anaknya juga harus punya DNA yang sama. Amin, saudara. Harus memiliki DNA yang sama, karena nggak mungkin. Kita nggak mungkin punya DNA yang lain, karena punya DNA itu diturunkan kepada kita secara roh. Karena kita diangkat menjadi anak Allah itu secara roh, dimateraikan menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi orang percaya, barang siapa yang menerima dia, kepadanya diberikan ekousia, hak penuh. Yohanes 1 ayat 12. Hak penuh menjadi anak Allah. Nah, Yesus punya DNA misi. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan tidak hanya itu, bahkan sampai memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Itu yang ada dalam DNA Yesus. Makanya saudara, kalau kita sekarang melayani Tuhan, kalau lari dari konteks ini berarti sudah bukan DNA Yesus. Amin, saudara. Jadi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, konteksnya ini datang untuk melayani. Amin, saudara. Dan untuk memberikan nyawa. Jadi melayani itu berkorban. Amin, saudara. Kalau sekarang banyak hamba Tuhan melayani berpikir gimana dia supaya kaya, gimana supaya ini. Nah, itu udah lari dari DNA Tuhan. Bagaimana dia supaya terkenal, bagaimana dia supaya menjadi papan atas, atau minta subscribe supaya dapat nanti uang dari gokil. Ini sudah lari, karena begitu saudara. Amin, saudara. Dia melayani menjadi hamba. Ada waktu, ada peluang untuk memberontak, ada peluang untuk menggeliat, karena secara badan itu sangat susah, sulit. Makanya di Taman Getsemani dia doa, Bapa, kalau boleh ada jalan lain, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi dia penuh darah, keringatnya darah. Tetapi ada satu ketaatan total mutlak di hati Tuhan. Dalam kesaksian
kesakitan, dalam kepergian, dalam rasa perjuangan yang begitu sangat sulit sekali, dia tetap mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah saudara, pelayan-pelayan Tuhan, jangan punya pemikiran kau dibayar di gereja, jangan kau pikir saudaraku cari nanti aku udah pintar, aku bisa melayani ke sana, digaji per bulan lebih. Saudaraku, yakini konteks Yesus itu datang memberikan hidupnya, melayani dan memberikan nyawanya. Di tempat lain itu semua sudah menjadi pemain bayaran. Syukur sini anak-anak saya secara rohani tidak ada yang dibayar melayani. Amin saudara. Nanti Bapak di surga yang bayar saudara. Upah kita di surga. Kalau kita dibayar di sini udah habis upah kita, ada lagi. Saudara khotbah, saudara melayani, tidak ada yang dibayar. Dan saya tahu, selalu saya ajarkan pada saudara, itu saudara lakukan, kita lakukan karena ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Sebab kita tidak bisa membalas kasih Tuhan tadi yang telah datang. Allah meninggalkan kealahannya, mengosongkan diri dari kealahannya, dan mau datang jadi manusia. Dan dalam keadaan manusia gak enak-enak, menderita, taat sampai mati disalibkan. Banyak orang mau taat, banyak hamba Tuhan mau taat, banyak anak Tuhan mau taat kalau masih oke-oke, kalau masih pikirannya mungkin masih manusiawi. Tapi kalau sampai mati itu harga yang total dibayar Tuhan, tanda ketaatan mutlak kepada Allah Bapanya, dan tidak ada yang bisa menggantikan. Itulah yang membuat Allah harus meninggikan dia. Makanya ketaatan itu akan mendatangkan otoritas. Amin saudara. Ketaatan itu akan mendatangkan kuasa. Kenapa Yesus begitu berkuasa? Karena taat pada Bapaknya. Setan pun mundur, tak bisa. Makanya dia berkata, apa yang kukatakan padamu bukan daripadaku. Apa yang kuperbuat mujizat tanda ajaib bukan daripadaku. Tapi apa yang kudengar dari Bapakku yang kusampaikan padamu. Apa yang kulihat dibuat Bapakku itu yang kubuat padamu. Jadi betul-betul punya kuasa. Nah saudaraku yang kekasih, kalau pelayan kita mau berkuasa, kita harus ada dalam otoritas. Kita harus ada dalam payung, dalam tuntunan. Sehingga kita bergerak bukan dengan kekuatan kita, akal kita, pikiran kita, tetapi dengan kuasa yang dialirkan Tuhan dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, saudara, jadi gereja, anak-anak Tuhan harus punya jiwa isi. Jadi jangan sampai nama gereja kita gereja misi anak agung, tapi anak-anak Tuhan jemaat Tuhan tidak mau bermisi. Misi itu sederhana. Tuhan datang ke dunia, dia meninggalkan surga, kemuliaan, kejayaan, kehormatan, keagungan. Memang dia kurang dihormati? Enggak. Emang dia kurang mulia? Enggak. Emang dia kurang tahta? Enggak, dia punya semua. Tapi dia harus datang meninggalkan itu semua dan mau datang menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dia menderita, disiksa bahkan sampai mati. Beberapa misi dari dulu waktu dari Jerman datang pertama kali seperti Herman Muson dulu sebelum Mindset. Mereka saya dengar kemarin waktu saya di Karutung itu saya melihat ada skema perjalanan mereka. Itu awalnya mereka datang di Kalimantan, saudara. Jadi setelah di Kalimantan masuk, agak sulit mereka bergerak di sini, barulah mereka bergerak lagi ke Sumatera. Dan di Sumatera terbuka sekali, walaupun banyak juga yang ada juga dua temannya yang mati dibunuh orang Batak. Memang musuh itu mati, dimakan sama orang Batak juga. Tapi si Indonesia tetap berjuang. Dan akhirnya lahirlah kekristenan di tanah Batak. Itu orang itu bukan orang yang tidak punya kerjaan. Ya. Mereka punya negara yang sudah jauh lebih maju dari kita waktu zaman itu pun sudah jauh lebih maju. Mereka punya kegiatan, mereka punya tujuan masa depan, kesenangan hidup sebenarnya. Cita-cita secara orang dunia ini. Tapi apa yang membuat mereka harus mau datang jauh-jauh? Dulu belum seperti sekarang pesawat terbang. Dulu masih kapal layar. Berbulan-bulan harus datang dari Eropa sana ke Indonesia. Tapi mereka mau meninggalkan itu semua.
nyawanya pun hilang. Salah satu dari orang tua mereka Leman Musun yang mati, ketika didengar anaknya mati di tanah Batak, di mata orang Batak, orang tuanya bilang begini, kalau ada lagi anakku satu lagi, akan kukirim lagi ke tanah Batak. Itu jiwa misi. Jadi bukan berarti kalau mati langsung nangis-nangis. Itulah makanya aku bilang, kan aku jadi pendeta. Gila akibatnya. Pas matilah kau pulang ke tanah orang Batak itu, pemakan manusia itu semua pada kesetanan semua itu, ngapain kau di sini? Coba kau jadi insinyur, jadi dokter, atau jadi pilot, atau jadi arsitektur, kau pas orang kaya hebat kau di dunia ini. Enggak begitu kata mama. Karena mamanya orang tua yang diterangi firman Tuhan. Mereka mengerti tujuan kekekalan. Bahwasanya yang dikerjakan anaknya itu adalah bukan pekerjaan sia-sia. Kalau mereka nggak datang, nggak selamat karena orang Batak. Nggak ada saya berdiri di sini. Amin sudah. Jadi harus ada yang bermisi. Harus ada yang mau pergi. Harus ada yang menyerahkan hidupnya menanggapi respon terhadap panggilan Tuhan. Yesus pun bermisi. Ada tawaran, sakit, makanya dia tawarkan kalau ada jalan lain. Sulit memang. Karena harus membuang semua hal-hal yang dianggap dunia ini hebat. Tapi dia harus mendengar apa yang Tuhan mau. Dan menjadi kebodohan bagi orang dunia ini. Tapi itu adalah kemuliaan bagi Allah. Dan sukacita bagi orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidup. Jadi kalau ada anak-anak mau jadi pendeta, dukung dia. Amin. Jangan bilang, kenapa kau jadi pendeta? Kau suka jadi pendeta? Karena seperti cerita, ada 3 anaknya. Tanya sama orangnya, nah kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Bagus. Nomor 2, kau mau jadi apa nak? Aku mau jadi insinyur. Mantap. Itu anak babe. Ada nomor 3. Orang ini kayaknya kurang sehat. Kayaknya kena virus setelah lahir. Jadi ininya pun lele-lele, ngomongnya nggak jelas, ya tuh. Lalu bapaknya nggak ditanyanya anaknya itu, dia langsung bilang, kalau kau nak muda jadi pendeta, lah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan lah kau. Supaya melayani Tuhan kau. Jadi kayaknya melayani Tuhan itu sisa-sisa. Ya, kayaknya untuk Tuhan itu, coba kalau anaknya pintar mau jadi dokter kau laku. Kalau anaknya hebat mantap jadi arsitektur kau laku. Seberapa banyak orang Kristen anaknya mantap luar biasa seperti Simon itu, kau jadi hamba Tuhan aja. Kadang-kadang kita pikir untuk Tuhan itu yang udah usah-usah aja lah, yang nggak berlaku di dunia ini, yang kira-kira nggak ini, udahlah inilah untuk Tuhan lain. Kira-kira gimana lah hati Tuhan melihat itu? Saya mau membuka ya supaya open minded lah pemikiran kita tentang panggilan Tuhan yang mulia. Orang kalau sekarang jadi polisi mantap hebat kan, jadi TNI mantap, jadi dokter mantap, hebat nih, nggak salah juga, karena perlu juga anak Tuhan di situ. Amin. Tapi kalau memang saudara Anda yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan anakmu itu rasanya dia rindu untuk melayani Tuhan, jangan halangi dia. Jangan kau bilang apa masa depan jadi pendeta kok usah jadi pendeta. Saudara, kita harus bangga kepercayaan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Jadi setiap anak Tuhan harus terlibat dalam amanat agung, yaitu membawa kabar baik, ya, kabar penebusan kepada segala bangsa dan membangun gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kita sekarang di Gereja Misi Amanat Agung ada di 12 provinsi di seluruh Indonesia dan memenuhi kuota standar teknis nasional sebagai sebuah sinode. Nah sekarang kita masih perlu banyak wilayah-wilayah yang perlu kita buka, banyak provinsi yang masih meminta. Nah sekarang dan kita perlu penuai-penuai
Yesus berkata, ladang sudah memenuhi, padi sudah siap dituai, tapi pekerja yang kurang. Saudara yang berkasih, perhatikan ini, Tuhan mau supaya kita semua, memang tidak semua harus pergi, tapi paling tidak saudara dan saya punya pemahaman ini, sehingga dimanapun kita, kapanpun kita, tahu harus tahu kita adalah orang misi, sedang bermisi di dunia ini, membawa misi Tuhan ke dunia ini. Jadi kalau ada lagu berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, di satu sisi itu kan. Tapi kalau saudara lihat lebih dalam, saya dan saudara datang membawa sesuatu yang berharga. Apa itu? Rencana Allah. Saudara tidak datang ke dunia ini asal-asalan. Saudara tidak dilahirkan di dunia ini asal-asalan. Tidak. Tidak akan ada saya dan saudara ada lahir di dunia ini kalau bukan dalam planning Tuhan. Jangankan saudara sudah lahir, rambut jatuh pun harus seizin Tuhan. Ya kan, lagunya kan gitu ya. Tak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kalau si Ucok lahir, si Butet lahir, nggak mungkin tak seizin Tuhan. Dan sudah cerita saudara sekarang kemarin waktu saya di Malaysia. 4 bulan ibu di situ tinggal. Saya bolak-balik tiap bulan, kayak banyak duit aja kan. Saya bolak-balik di apartemen. Melihat bagaimana dokter spesialis ahli katanya, jika kami membuat satu rencana bayi tabung itu, biayanya puluhan juta, hampir 1 juta. Saya melihat komputernya canggih, dokter-dokternya canggih dari berbagai negara datang ke sini. Yang saya tahu pada waktu itu dia sudah benih yang sudah disiapkan itu sudah berkembang lalu dimasukkan ke kandungan. Saya melihat itu jalurnya dan saya melihat seperti televisi kelihatan semua. Dan sampai benih itu dimasukkan dalam kandungan. Dokter itu berkata, Pak, kontrak kita sampai di sini. Selanjutnya kami sudah nggak tahu. Dari situ saya tahu dokter spesialis hebat rupanya tidak akan bisa buat apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberi kehidupan. Dia mengakui kami nggak bisa Pak. Lebih dari sini kami nggak punya apa-apa kekuatan. Jadi betul seperti Daud berkata di dalam kandungan ibu, sebelum kita menjadi sebuah janin, Tuhan sudah merencanakan kita untuk satu tujuan yang mulia. Nah, apa yang menjadi rencana Tuhan kepada kita? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara coba kita dengan cepat ya, sudah kita lihat. Ambil dulu, dok. Satu Petrus 2 ayat 9. Sudah dapat? Sama-sama kita baca, dok. Dapat saudara? Yuk, sama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, nama yang terjadi, bangsa yang kudus, umat keturunan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Nah, saudaraku, ada dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, yang bangsa yang khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Nah, saudara, jadi ada tugas kita, ada pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Harus menyebarkan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, inilah tugas kita. Dan dengan cara inilah akan digenapi apa yang dikatakan Matius 24 ayat 14. Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh makhluk dan setelah itu tibalah kesudahannya. Makanya kalau Paulus berkata, hai kamu yang mempercepat kedatangan Kristus. Nah, sekarang memang ada internet, ada YouTube, ada
Facebook, ada Twitter dan segala macam media yang bisa sangat juga membantu menyebarkan Injil sampai ke berbagai negara dengan begitu cepat. Nah, banyak sekarang YouTube bisa memberitakan firman dan segala macam. Saya kira itu juga sangat bisa membantu. Makanya saudara, kalau bikin YouTube, kalau bikin ini, biarlah hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa orang bisa mengenal Yesus. Amin saudara. Ya saudara. Jadi saudara, kalau ada Twitter, ada Facebook, ada ini, cepatlah. Bagaimana, kalaupun itu mengenai saudara, ya mungkin saudara gimana ditolong Tuhan, bagaimana diangkat Tuhan, bagaimana diberkati Tuhan, bagaimana disembuhkan Tuhan. Boleh saudara posting. Dan itu akan bisa membuat orang-orang terbuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, inilah yang menjadi tugas kita, panggilan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya. Jadi ditetapkan untuk pergi. Ya, Yohanes 15 ayat 16 juga begitu. Yohanes 15 ayat 16 ayat yang sama referensinya ya. Coba saudara lihat Yohanes 15 ayat 16. Ya. Tepat ya? Yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Amin. Nah saudara, itu adalah panggilan Tuhan kepada kita. Bukan kamu yang pilih aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu, ya supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas nama, buah-buah yang tidak binasa. Saudaraku, ada buah kehidupan yang berubah dengan buah Roh Kudus. Tetapi di sisi lain juga ada buah yang harus kita hasilkan. Karena kita sudah menerima keselamatan jiwa. Maka buah dari keselamatan jiwa adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin saudaraku. Kalau pernah dulu kita belajar training ada namanya buah Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus. Harus. Tetapi Tuhan juga bicara tentang buah jiwa-jiwa diselamatkan, memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan, supaya orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang saya katakan tadi, misi. Kalau Yesus tidak bermisi ke dunia, dunia akan berhilang. Kalau dari para misionaris dari Eropa dulu yang tidak datang bermisi ke Indonesia atau ke tempat daerah yang lain di antara bangsa kita, mungkin kita sampai sekarang masih dalam kegelapan. Nah itulah sebabnya saya katakan, mari kita rindu spirit yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu kita terima bahkan sejak kita sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan. Sudah ada ketetapan supaya kamu pergi dan menghasilkan. Amin saudara. Jadi merupakan satu tanggung jawab kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua punya pekerjaan, kita semua punya tanggung jawab harus menjalankan misi Tuhan. Apa misi Tuhan? Injil Kerajaan Allah akan diberitakan. Siapa yang dia pakai? Saya dan saudara. Kapan itu? Selama hidup kita di dunia ini. Karena saudara dan saya membawa misi Tuhan datang ke dunia ini. Misi kita bukan hanya mencari makan minum dan menjadi orang yang menikmati semua dalam dunia ini. Tapi Tuhan berkata, supaya orang-orang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, semua kita paham ini dan kita sepakati, kita anak-anak
Persatuan Gereja Misi Amanat Agung. Memang nanti kalau kita lihat pada praktek teknis, nah, tidak semua sama ya. Jadi supaya nanti saudara punya pemikiran itu jangan sampai bentrok. Nanti kalau kita lihat dalam teknis pelayanan tubuh Kristus, jadi secara global, secara umum kita memang dipanggil untuk bersaksi, memberitakan Injil. Amin saudara. Tetapi ada namanya dalam tubuh Kristus itu Tuhan memberi karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu masing-masing berbeda-beda diberikan Tuhan. Makanya ada yang lebih menonjol dia, di sisi lain orang ini lebih menonjol di hal yang lain. Nanti kita lihat. Nah, supaya saudara nanti biarlah maksimal sebagaimana kasih karunia Tuhan atau karunia yang Tuhan beri pada kita. Makanya kalau ada yang karunia untuk mengajar, baiklah dia mengajar dengan ini. Kalau dia punya karunia untuk berkorban, baiklah dia melakukannya dengan kasih. Kalau ada karunia untuk menasihati, baiklah dia melakukannya dengan kasih. Ada masing-masing. Tapi secara umum semua kita sudah memiliki DNA untuk memberitakan amanat Tuhan. Amin saudara. Itu harus garis bawahi. Semua anak Tuhan, semua orang percaya harus menjadi orang misi. Amin saudaraku. Makanya nanti kalau kita turunkan dalam konteks operasional teknis bagaimana itu berjalan dalam tubuh Kristus, makanya ada donatur yang mendonaturi misi. Yesus punya perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan dari roh jahat. Mereka ikut dalam rombongan itu. Mereka bukan khotbah, bukan ini, tapi mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka juga bermisi di situ. Amin saudara. Murid-murid Yesus sendiri 12 itu tidak sama semua. Walaupun sudah Yesus secara umum berkata, pergilah kamu kabarkan Injil. Tapi kalau kita lihat dalam praktik pelayanan mereka kemudian hari, itu masing-masing punya karunia tersendiri, punya berkat tersendiri dipercayakan Tuhan. Bahkan yang kita tahu, Rasul Paulus itu bukan termasuk salah satu murid, tapi dia lebih menonjol malah dalam penginjilan. Dipakai Tuhan luar biasa dengan tanda ajaib. Petrus murid, Petrus sudah dipakai, saudara. Tapi yang lain-lain itu tidak sehebat Rasul Paulus. Makanya waktu ada orang merendahkan Paulus, dia bilang, kalau mereka orang Yahudi, orang itu aku juga. Kalau soal paham mazhab, saya punya paham lebih keras. Saya orang ini, dia bisa membela dirinya. Soal pelayanan, saya gila kata dia. Soal aniaya, saya mengalami banyak aniaya daripada kalian. Dia bisa membeberkan waktu itu. Dia bukan salah satu murid dari 12 itu. Tapi ketika dia berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan pakai dia masuk. Nah sekarang, saudara jangan saling menghakimi satu sama lain. Saudara dengar aja apa kata Tuhan. Saudara lakukan apa kata Tuhan. Dan berfungsilah sebagaimana Tuhan pakai saudara. Saya nggak bisa seperti si Pak Teni. Saya nggak bisa seperti si Dodi. Saya nggak bisa seperti si Tom. Masing-masing kita itu punya. Maka tanggapi respon itu apa yang Tuhan mau bagi saudara. Tetapi itu berguna. Ingat tujuannya, fokus arah daripada tujuan semua membangun tubuh Kristus. Amin saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan, talent kamu membangun tubuh. Kamu bisa dipakai untuk membangun. Ini bangunan itu dari ribuan batu bata. Dan kita dikatakan batu yang hidup. Engkau dan saya dilengkapkan dalam bangunan rohani dan menjadi kediaman Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Punya fungsi masing-masing. Saya nggak bisa paksa si Dodi harus seperti saya, boleh. Harus seperti Yesus, harus benar. Amin. Karena kita semua diubah menjadi seperti Yesus. Fokus kita Yesus. Kalau fokus saya seperti Pak mau barada bumbu, nanti saya ini punya kelemahan. Tuhan tidak tentukan saudara seperti saya punya kelemahan. Kita mau seperti Yesus. Amin saudara. Untuk apa gunanya? Supaya jangan memberkatakan manusia. Harus Yesus yang dididikan. Gak boleh. Dari dulu kita udah celaan, udah jatuh di situ kok. Terlalu menghebat-hebatkan organisasi.
terlalu menghebatkan fokus seseorang sosok. Alihnya apa? Hancur. Tuhan nggak suka. Bahkan KMA itu nggak usah ditinggikan. Itu hanya organisasi saja. Hanya untuk bagaimana mengatur pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi perlu legalitas yang benar, yang jelas. Makanya diurus. Tapi itu nanti nggak ada gunanya, itu nggak disorgain. Nggak ditanya, kamu kerja apa dulu? Nggak ada. Itu hanya alat, sebagai alat untuk mengatur bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Makanya kalau dipuji pun bilanglah segala kemuliaan bagi Tuhan. Wah, hebat kali kau ya. Puji Tuhan apa? Itu kan Tuhan Yesus harus begitu ya. Udah mantap kau lihat sekarang ini Yusuf ya. Ya puji Tuhan aku. Itu kalau kasih Tuhan harus begitu. Jangan langsung jalannya lain. Makanya kamu harus hati sama saya jangan begitu. Kalau Yusuf dari Pangkor City nggak begitu ya. Kita harus menyadari itu. Kita ini makanya Tuhan itu unik dan sangat luar biasa. Nggak sebatas apa yang kita pikirkan. Begitu kayanya Tuhan. Makanya dulu kita itu kayaknya cuma gereja kita yang betul. Jadi biji kali dulu pemahaman kita. Bahkan kalau orang keluar dari gereja kita dulu udah kayaknya masuk neraka orang ini. Ngeri dulu kita itu. Ngeri. Betul. Tapi bertobat. Amin. Dan kita semua bertobat. Amin. Bahaya doktrin seperti itu. Lah uang kita belum ada pun orang sudah ada sebelum kita kok. Gereja kita aja belum ada, gereja orang sudah ada sebelum kita. Lah kita ini pakai tengan kok bilang, kamu kemana kamu? Lah kita sopo. Bisa paham nggak? Tapi kalian dulu termasuk terlibat itu roh seperti itu dulu. Karena sekarang bilang amin. Berapa orang dulu yang mikir seperti itu? Kalau kesetia atau ke neraka? Ya betul juga sih, tapi gak usah macam-macam gitu. Oh itu Tuhan yang buat kita, Tuhan aja gak begitu sama kita loh. Amin saudara. Nah makanya sifatnya memberitakan Injil, saudara harus tahu ya. Kita cuma memberitakan, menawarkan, membuat orang itu bisa percaya, mendapat pewahyuan, dan dia bisa yakin ikut. Tuhan yang punya urusan. Amin. Jadi jangan saudara orang maksa kau sudah bikin sesuatu. Tidak bisa. Makanya motivasinya mengasihi. Amin. Kasih. Kau bisa bahasa surga, bahasa malaikat, segala macam pengetahuan. Kalau kau nggak ada yang kasih, nggak ada gunanya kalau bahkan berkorban apa yang lebih mahal dari jiwa. Kau berikan diri untuk dibakar. Kalau nggak kasih motivasinya, sia-sia. Bahkan kalau menginjil, kami sudah menginjil, kami sudah berkarunia, kami sudah hebat memang. Tapi kita bilang apa? I know who are you. Saya nggak kenal siapa kamu. Lihat. Nah perhatikan. Titik beratnya bukan soal kita harus begini. Memang harus. Tapi jangan karena saudara menginjil dan saudara saling nanti menyalahkan satu sama lain, saling menyudutkan satu sama lain, lalu saling saudara nanti argumen nanti kan rugi kita. Amin saudara. Ini tobat kita ya. Saudara bukan dipanggil menghakimi, saudara dipanggil untuk memberitakan Injil. Ini hari ini mulia Tuhan itu. Saya mulia. Sebelum pun saudara tahu menginjil, Yesus sudah mati untuk kita. Sebelum pun saudara tahu memberi persekutuan, Yesus sudah mati untuk kita. Nggak ada yang kita banggakan. Kalau kita harus lakukan itu sekarang, itu kesempatan bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Itu intinya. Nggak perlu dibanggakan itu, nggak perlu merasa hebat. Apa bilang Paulus? Kenapa aku kalau nggak membedakan itu? Tapi itu hanya tugasku. Nggak ada yang membanggakan di situ. Supaya ini kalau diberitakan masalah penginjilan jangan jadi ngomong, jangan jadi kayak rumput. Nggak usah berat lagi. Suka cita aja lah. Kalau ada hari ini peluang menginjil, ada orang yang bayar.
Efektus emangnya tiap hari bilang? Kan nggak tiap hari. Dicatat kok. Waktu dia mau sembahyang ada orang minta-minta, maskan merah tidak padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Mau nggak percaya? Dalam nama Yesus orang satu bangkit dan berjalanlah. Semua itu. Lalu orang 3.000 bertemu tebak. Ini dia lagi. Lalu dia dapat penglihatan dia. Jadi harus dituntut Tuhan semua. Kata binatang-binatang najis masuk dalam satu kotak. Najis. Tuhan bilang, saya beli makan. Enggak, Tuhan, najis. Menurut kami itu orang jauh ini. Jangan bilang najis kalau aku bilang bisa makan. Saya beli makan. Dia tak ngerti apa artinya. Ternyata itu tuntunan Tuhan supaya dia pergi ke rumah Simon, penyamar kulit. Di sana ada orang yang sedang masuk Injil, yaitu Cornelius dan keluarganya. Dari situlah awalnya Injil diberitakan kepada orang non-Yahudi. Dan terus lagi. Nah, makanya setelah berdoa kudus harus dipimpin Roh Kudus. Jadi nggak usah harus jadi sesuatu yang menjadi beban banget. Biarlah sudah dipimpin Roh Kudus. Makanya saya bilang waktu bertemu pelayan, mulai saja dengan mengunjungi dulu. Saudara mengunjungi anggota misi saudara, ada nanti ketemu, ya sudah ada kesempatan pelayan. Dan hindari perdebatan, hindari pertengkaran masalah doktrin, dogma, karena itu tidak bisa menyelamatkan. Sederhana saja beritanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus bisa menolong saudara. Kalau engkau mau, kami mau mendoakanmu. Mau nggak? Mau. Kalau sebelum didoakan, nah dengar dulu firman Tuhan, kasih tahu sedikit. Yesus itu telah mati mengampuni dosa kita dan segala macam. Allah itu akan perdamaikan, selalu diperdamaikan kalau dia siap. Kalau dia nggak siap hari ini, nggak apa-apa. Amin, saudara. Jadi melayani itu suka kita. Nah, ini seolah-olah berkali pelayanan bersama saudara. Padahal Tuhan mau saudara sukacita mengerjakanmu. Dengan kasih kita mengerjakanmu. Dulu kita sudah ada pengalaman di situ. Enggak orang jiwa kita itu. Jiwa kali. Dia ada kali tanpa dia. Ada minggu tanpa dia baru. Kita betul nggak salah itu. Tapi kalau itu menjadi persoalan bagimu, nanti kau nggak masuk surga gara-gara itu. Amin, saudara. Bisa nangkap nggak yang saya katakan? Jadi pada intinya harus mengasihi. Kalau saudara mengasihi, nggak dipaksa-paksa pun saudara pergi. Kalau saudara tergerak oleh belas kasihan, nggak disuruh-suruh sama pemimpin misi pun saudara pasti tergerak dan saudara mengasihi jiwa-jiwa. Jadi yang namanya harus itu hukum Taurat. Biarlah saudara, jika kamu mengenal kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Itu kan sangat sederhana. Daripada tiap sinagoga, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. 10 hukum itu dibacakan terus setiap saat di sinagoga. Nggak bisa berubah bangsa ini, karena peraturan. Seolah-olah itu berat. Maka polanya perjanjian baru tak begitu lagi. Engkau kenal kebenaran. Jadi ajak orang itu mengenal Yesus. Karena yang mengubah orang itu Yesus, bukan kita. Kita hanya Allah. Dulu awal-awal pelayanan, kalau orang nggak datang ibadah, rasanya gitu ya. Nama pula bilangnya iya, tiung talos, tapi jatuh tidur mau kue kayak kau. Mau mati rasanya kita. Apalagi kalau persetujuannya banyak. Itu gak rahasia kalau sama pendeta. Saya selalu bilang di pertemuan pendeta-pendeta, bukan itu motivasimu. Kalau itu motivasimu, udah berhenti aja lah jadi pendeta. Amin, saudara. Sudah dikasih tahu begini-begini, ya sudah, biarkan dia mengerjakannya. Biarkan ketika dia tangkap itu, saudara. Karena kalau kita bilang semakin sakit hati dia, semakin negatif tinggi dia semakin. Pendeta ini mata dunia udah nggak dia lakukan, menghakimi lagi sama kita. Kan kita berdosa aja ya. Ya udahlah, kalau udah tahu kok, tinggal kamu yang pilih mau kerjakan apa enggak, mau selamat apa enggak, mau diberkati apa enggak, itu urusanmu.
hidup atau mati pilihan. Kau yang memilih, saya yang memilih. Jadi simpel ikut kali, gak usah terlalu dibuat berat lagi. Amin. Yesus sudah bilang, mari datang samaku. Hai kamu yang ditulis berubah berat, aku beri kelegaan. Kalau udah dalam Yesus pun tetap berat. Ya, ada yang salah berarti kita dong. Ikut Yesus harus enjoy, sukacita. Yang itu lagi nangis aja gak apa-apa. Tapi jangan nangis terus kan. Lagi bergumul aja, tapi gak selamanya bergumul. Lagi puasa, tapi gak selamanya puasa. Segala sesuatu ada waktu waktunya. Lagi marah aja gak apa-apa. Gak ada melarang. Tapi setelah marah, sadar. Jangan sampai matahari terbenam. Kok bisa? Gak bisa kan? Kita masih manusiawi. Lagi jengkel, gak apa-apa jengkel. Tapi ketika kau sadar, Yesus kan bilang begitu sob. Malam ini imanmu akan diteguhkan. Tapi aku berdoa sudah sama kalian. Kalau kau sudah sadar, teguhkan segala-segala yang lain. Itu kata Yesus sama Petrus. Gak mungkin Tuhan, saya akan tetap ikut kau mati, takkan mundur aku. Yesus ditangkap dan dia semangat. Dia pernah ditotak itu telinga surga putus. Yesus bilang bukan itu yang kau bilang kau tadi berdoa. Marah-marah kau tidur aja kau tadi berdoa. Hasilnya, nah kalau bukan pedamu. Ini mereka semua termasuk Petrus. Hendak dia mimpi dekat sama Tuhan waktu dia disidang. 3 kali dia menyangkal ayam berkokok. Lalu dia taubat sadar nangis. Ya syukurlah kalau dia nangis bertobat kan. Jangan nangisnya sakit hati gak datang lagi. Ada juga orang nangis gak datang. Nangisnya bukan nangis tobat itu. Lalu gak muncul lagi. Nah ini berarti gak benar nangisnya. Petrus nangis, tapi nangisnya benar. Nangis tobat, dia menyesal dan dia bangkit dari kebodohan. Nah itu perlu sama kita. Amin saudara. Nah ini belum sempurna, masih itu harus diproses. Yo, semua kita mau bermisi, amin. Punya jiwa misi. Ya, artinya memikirkan bagaimana supaya amanat agung bisa disampaikan kepada segala bangsa. Kita melihat sidang mula-mula kisah 2 41 sampai 47 nanti. Lalu Petrus khotbah, ada 3.000 orang dibaptis langsung. Ya. Lalu pada kisah pasal 4 ayat 4 menjadi 5.000. Cepat sekali mereka ya. Apa yang dibuat mereka? Yang pertama, sidang pertama adalah orang yang berdoa. Ini penting. Mari kita semua suka berdoa. Amin saudara. Roh itu penurut daging lah. Memang daging ini tidak suka berdoa dia. Maunya kalau diri sendiri pagi-pagi sukanya dia tidur pakai selimut. Tapi roh kita sebenarnya mau doa. Jadi makanya Tuhan bilang sangkal dirimu. Bangun dan berjaga-jaga. Tidak sanggup kalau 1 jam berjaga-jaga yang lain. Jadi harus berdoa. Semakin ada lagi pelayanan, harus semakin berdoa. Semakin ada lagi berkat-berkat dipercayakan Tuhan, harus semakin berdoa. Jangan semakin banyak berkat, semakin tak berdoa lagi, semakin tak kebaktian lagi. Itu pasti hilang. Dia akan goyah. Makin naik pangkat, naik golongan, naik tingkat, harus makin banyak berdoa. Yang betulnya ya, makin diangkat Tuhan, makin banyak berdoa. Oh Tuhan, karena banyak dituntut, banyak orang dipercayakan, banyak dituntut. Harus sesuai lah. Tanggung jawabnya itu besar, karena itu bukan hanya sekedar pemberi, itu tanggung jawab. Kenapa? Karena semakin tinggi kita, lihat pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu lihat ya, semakin tinggi dia, semakin di atas itu kuat anginnya. Kalau dia cuma di bawah, tidak ada rasa bawah. Tapi ketika dia 10-15 meter, itu mulai dia ke atas sana. Nah, begitu juga hidup kita ini. Ketika diangkat Tuhan hidup kita, awannya, bumi itu anginnya semakin besar. Makanya harus semakin lebih bersungguh-sungguh. Banyak dipercayakan, banyak dituntut. Mindsetnya seperti ini, pemikirannya seperti ini. Nah, sidang pertama, sidang yang berdoa. Marilah kita suka berdoa. Saya selalu sampaikan, mari kita semua berdoa.
doa syafaat, datanglah doa syafaat. Saya nggak tahu lagi mau bilang apa saudara. Apakah harus saya jemput satu-satu dari rumah? Saya bawa truk yang besar. Keneknya nanti di Tommy sama si Pak Kara, Tommy, Pak Dodi, Yusuf keneknya di belakang. Nah, kaki sesar masuk ke dalam. Haleluya, saudaraku. Mari saudaraku, waktu sebelum COVID, saudara akan berserta. Setelah COVID, semua work from home atau bekerja di rumah, dari rumah. Lalu servisnya pun dari rumah. Pray from home, ibadahnya pun dari rumah. Dan sekarang kan nggak ada lagi, sudah bisa onsite. Ayo, lakukan lagi apa yang pernah dulu kamu lakukan, kata Tuhan. Supaya aku jangan mengambil kekidian daripadamu. Amin. Itu nasihat Tuhan sama si Efesus kan. Memang mereka masih ibadah, masih Kristen, tapi Tuhan bilang kamu udah jatuh paling dalam. Mereka nggak sadar. Loh, apa kejatuhan? Kamu sudah jatuh. Kamu kehilangan kasih mula-mula. Nah, coba lihat, apa kira-kira yang sudah nggak kita lakukan lagi hari-hari ini? Ayo, bangun lagi, bangkit lagi, lakukan lagi. Dulu saudara setia misi sel, ayo lakukan lagi sekarang. Dulu saudara setia datang bersapa, ayo bangkit lakukan lagi. Dulu saudara masalah milik Tuhan no problem, ayo kerjakan itu. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan dan untuk saudara. Amin saudara. Lakukan lagi, lakukan lagi. Doa. Karena semua harus dimulai dari alam roh. Dalam doa saudara. Dan itu perintah Tuhan, mintalah. Maka kepadamu diberi, berserulah. Itu perintah, itu komando dari Tuhan. Mari kita semua anak Tuhan menjadi orang yang berdoa. Saudara Abraham, minggu lalu kita lihat ketika dia doa syafaat sama Sodom Gomora, memang Sodom Gomora dihancurkan sama Tuhan, dibakar sama api bara. Tapi Lot istri anaknya diselamatkan, diperhatikan Tuhan, dihargai Tuhan doa orang benar itu. Dan itu perintah Tuhan dalam Jeremia 29, berdoalah untuk daerah atau kota di mana kau tempatkan atau buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan juga. Kalau Palangkaraya aman, kalau Palangkaraya maju, saudara juga akan diberkati. Amin saudara. Makanya berdoa untuk kota itu, kata Tuhan. Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraan juga. Kalau mulai ribut kayak di mana tuh? Daerah Sulawesi. Tugal atau apa? Nah, itu ya. Mulai ribut, mulai gimana bisnis itu bisa terhalang. Kalau udah ribut nanti di kota, toko bisa tutup, sekolah bisa tutup, kantor bisa tutup, aktivitas bisa macet. Makanya perlu kita berdoa. Jangan sudah pikir kalau aman-amannya kota ini kita pikir, saudara. Saya ada di NKOB dan kami selalu terkonek dengan Polda, dengan Danrem, Intel mereka, kita selalu konek dengan mereka. Mereka bilang jangan tidak waspada Pak. Karena kelihatannya air ini tenang, tapi sebenarnya punya kemungkinan untuk bisa meledak. Makanya harus tetap waspada. Amin saudara. Apalagi ini menjelang tentang pemilu yang akan datang. Cukup akan berdoa. Perlu anak-anak Tuhan berdoa di tengah bangsa ini. Beberapa pihak ini mengganti ideologi bangsa, ideologi negara. Itu kan perjuangan. Jangan saudara pikir itu hanya tanggung jawab presiden, Polri. Saudara dan saya akan kewalahan kalau ideologi bangsa kita berubah. Dan itu sudah kita lihat di beberapa negara yang telah memporak-poranda ketika mereka mengatasnamakan dengan paham-paham yang mereka paksakan kepada kelompok-kelompok lain. Nah, ayolah berikan waktu berdoa. Amin. Datang bersama, jangan alasan. Kalau ini hari Jumat dibuka setiap hari dari pagi sampai malam.
pagi. Kamu kerja pagi boleh, nanti sore datang. Ada 2-3 orang, ayo doakan. Tidak harus kumpul semua. Setiap kita didorong oleh kasih Tuhan untuk mendoakan pemerintah kita, bangsa kita, kota kita, Palangkaraya. Saudara tahu angka narkoba di Palangkaraya ini paling besar di kota ini. Mungkin 10 terbesar di Indonesia. Di Kalimantan paling tertinggi. Waktu saya kemarin dengan Impres Narkoba, dia terangkan tahun 2022 itu melonjak lebih dari 100%. Dan yang terlibat itu banyak anak-anak muda. Anak-anak sekolah, kuliah, jangan pegang narkoba. Amin. Jauhi itu. Tidak ada ampun. Teman-temanmu perhatikan. Kadang-kadang mereka berteman sama kita, diselipkannya nanti di kantongmu atau di tasmu. Jika ada pemeriksaan, kalau ada di situ, ditangkap semua. Hukuman yang berat. Di atas 1 gram itu diproses. Di bawah 1 gram boleh direhab. Apalagi kalau dia terkait dengan hal-hal yang itu pasti diproses. Anak-anak Tuhan jangan pegang itu, jauh itu. Amin. Itu bukan surga. Itu menghancurkan masa depan kita. Malam terakhir kami ketemu dalam KPA, Komisi Pemberantasan AIDS Kalteng. AIDS juga dalam tahun terakhir itu meningkat langsung 100%. Dan itu belum ada obatnya sampai sekarang. Dan itu rata-rata dari laki-laki dengan laki-laki itu paling tinggi apa? Dengan jenis itu paling tinggi menimbulkan AIDS. Kemudian hubungan yang free sex, karena itu menular. Ketika dia ketemu satu orang menular, ketemu lagi menular. Menular melalui darah dan cairan tubuh. Saya semakin belajar ya, karena kita ada edukasi dari mereka. Itu di Palangkaraya sekarang udah ribuan, jadi nggak main-main. Makanya hati-hati, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Amin saudara. Ada teman saya bilang, Pak, kalau pakai kondom gimana? Tembus. Jadi jangan pikir kalau pakai itu alat kontrasepsi, nggak bisa, tetap kena. Bahaya. Teman saya pakai Pak Haji, Pak Ustadz, ketawa-tawa. Nggak ada obatnya, dan itu orang nggak kelihatan. Dia sakit seperti itu, nggak kelihatan. Sehat-sehat saja kelihatan. Di Jawa Barat sekarang orang kalau menikah harus wajib tes narkoba. Itu sudah perda, karena sudah sangat mengkhawatirkan angkanya. Alangkah belum. Itu nanti kalau semakin meningkat sekali tinggi, itu mungkin pasti arahnya ke sana. Jadi Bapak Ibu, hormati perkawinan pernikahan, jangan mau hubungan yang menyimpang, karena selalu datangnya dari penyimpangan. Jadi menimbulkan perselawatan. Anak-anak muda walaupun sekarang berisek itu sepertinya tidak terlalu dihargai, dihormati, tapi engkau dan saya sebagai Tuhan harus berbeda. Amin saudara. Tidak boleh diinginkan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Walaupun sekarang orang menganggap itu barang murahan saja. Karena ternyata yang menaik itu kemarin itu banyak generasi muda. Pelajar. Bayangkan. Dan itu memang namanya ditutup. Tidak boleh diekspos. Tapi kan bahaya kan? Jadi sebenarnya manusia ini yang bikin persoalan dalam hidup. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Nah, makanya perlu kita membuat kabar baik ini.
supaya orang-orang mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya, supaya tidak mereka hidup dalam dosa dan membelakangi Tuhan. Mari kita mulai doakan. Doakanlah kota kita ini, doakanlah provinsi kita ini, doakanlah Indonesia. Biarlah kita memiliki roh yang sama seperti Yesus. Yerusalem, Yerusalem. Kerap kali aku datang seperti ibu ayah mengumpulkan kau di bawah kepakku, tapi kau tidak mau. Lihatlah, karena ada saatnya ada orang yang datang menghancurkan sampai ke tepi-tepi. Syafaat Tuhan Yesus. Doa syafaat. Itu yang paling tidak bisa kita lakukan. Mungkin saudara nggak berani ngomong sama dia, atau mungkin kalau kita ngomong dia marah sama saudara. Tapi paling tidak kau naikkan doamu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan punya kasih karunia, punya rahmat. Sama seperti yang terjadi pada Lot. Tuhan kasih kesempatan. Tapi istrinya memang sudah jatuh cinta sama semua tentang Sodom Gomora sampai dia pun harus binasa. Tapi doa saudara tidak dari Tuhan. Amin saudara. Musa juga berdoa sama Tuhan ketika bangsa itu memberontak sama Tuhan dan Tuhan marah dan memusnahkan bangsa itu. Musa berkata, Tuhan jangan musnahkan bangsa itu. Lebih bagus kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan daripada bangsa itu kau binasakan. Keluaran 32 itu. Nanti saudara berkata, Keluaran 32 ayat 9-10. Hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Jadi dulu Musa pun sudah tahu namanya tertulis di kitab kehidupan. Perjanjian lama itu. Jangan kau musnahkan bangsa itu. Apa kata orang nanti? Malu kita Tuhan. Bukankah nanti kata-kata orang, bagaimana Tuhan itu memanggil dari situ tapi tidak bisa membawanya ke tanah yang ditujukan? Malu nanti Tuhan. Jangan. Lebih bagus namaku kau hapuskan dari kitab kehidupan daripada bangsa itu kau binasakan. Ini hati yang benar sebagai pelayan Tuhan. Jadi jangan kutuki. Gak ada yang kita disuruh mengutuki. Amin saudara. Kalaupun si Edi yang mengutuki anak-anak pada waktu itu, naik lalu tak, dan si Edi mengutuki. Kalau datang serigala makan mereka semua. Saya kira nggak perlu. Yesus nggak pernah. Yesus hanya pernah sekali mengatakan kepada pohon ara, mulai hari ini tak seorang pun makan pohon sampai selama-lamanya. Tapi pada manusia tidak pernah dia tutup. Pohon ara itu kering, besoknya mereka bisa kering. Tapi bersyafaat itu tugas kita. Mendoakan itu tugas kita. Kalau lihat anggota misi saya aneh-aneh, biarlah itu membawa sebagai menangis sampai. Paulus berkata, aku rasa sakit bersalin lagi ketika kau seperti ini. Itu respon yang benar. Gak ada yang lain. Menghakimi, marah, itu bukan bagian kita. Bagian kita, Tuhan, kalau perlu sakit bersalin seperti bilang Paulus. Ibu yang pernah melahirkan pasti tahu rasa namanya melahirkan anak. Begitulah melahirkan jiwa itu. Jadi kalau ada jiwa dan serangan itu Tuhan, lalu gak setia lagi, berontak lagi, sakit bersalin aku sama kau, kata Paulus. Itu yang dia buat. Seperti melahirkan lagi. Itu respon yang benar. Karena menghakimi bukan bagian kita. Mengutuk apa? Enggak. Jadi heranlah kalau ada hamba Tuhan, jangan sampai mengutuk. Ayo, bukan bagian kita. Emang siapa kita? Kadang-kadang kalau sampai marahnya mungkin gak terkendali dalam enggak. Kita juga harus mengendalikan ini. Kita harus bisa paham, amin. Jadi kalau saudara kunjungi dia, ayo kebaktian katanya, iya tapi nggak datang. Udah, nggak apa-apa, doakan lagi, mungkin orang tuanya, kunjungi lagi, nasihati lagi. Itu bagian kita. Karena yang membuat dia bertobat itu Tuhan. Bukan saudara, bukan khotbah kita yang hebat, bukan urapan kita yang hebat, bukan. Jangan salah. Makanya kita hanya berkata, aku ini hanya hamba yang melakukan apa yang disuruh Tuhan. Udah capek kali pun saudara, udah susah kali ada saudara puntang panting, udah habis-habisan saudara untuk Tuhan. Tetap konsepnya, aku hanya hamba yang melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Dan yang ditinggikan hanya Tuhan. Kalau ada berkat nikmati, kalau belum ada berarti kuasa, itu saja tergantung.
Udah cair, jangan lupa persekutuan. Kalau belum cair, tetap bersukacita. Amin. Kan simpel kan? Tidak ada yang sulit ikut Tuhan itu. Doa, berdoa. Haleluya saudaraku. Saya bilang 2 jam itu latihan. Saya bilang kita konsep dulu 2 jam kita ibadah ya, supaya bisa ini, karena kita mau ada training habis ini. Apalagi pertemuan kudus lagi gitu ya. Jadi pasti agak lama sedikit juga. Karena biasanya kita 2,5 jam. Sampai di sini apakah saudara diberkati? Amin. Dan kita mau belajar komitmen juga. Ya. Lalu dia Grace, ini tambah makmur si Grace di pulang dari Jakarta ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, itu hari ini. Nanti kita sambung hari Minggu ya. Yang penting saudara dapat sesuatu hari ini. Amin. Nah, Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang pertama kali hadir hari ini yang mau kita doakan? Ada? Angkat tangannya, ada? Ada jiwa yang mau kita doakan hari ini? Coba lihat pemimpin besar. Semua sudah ya? Baik. Kasih yang terindah,
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini firman-Mu Engkau sendiri kebenaran yang memerdekakan saya. Saya percaya Allah Tuhan kami Yesus Kristus telah bermisi seorang misionari datang ke dunia ini, meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia, taat sampai disalibkan, dan dibangkitkan dari kematian, naik ke surga, menjadi Tuhan Juru Selamat, hidup selama-lamanya. Oleh karenanya, setiap orang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Roh yang demikian, roh misi, roh yang melayani, yang mau menyerahkan dirinya untuk melayani, untuk berkorban, juga menjadi milik saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya dapat ke dunia ini melanjutkan misi Tuhan Yesus, supaya amanat agung melalui hidup saya, apa yang bisa saya buat bisa diberitakan kepada bangsa-bangsa. Pakai hidupku Tuhan, biarlah roh menyala, belas kasihan Tuhan menggerakkan hati saya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan amanat agung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari tetap berdoa. Bapa, inilah kami, gereja misi amanat agung. Engkau adalah Allah yang telah bermisi ke dunia. Yesus telah datang dengan misi penyelamatan dunia. Roh Kudus adalah roh yang mengerjakan misi dalam hidup hamba-hamba rasul-rasul sampai sekarang ini pada gerejamu. Maka tentulah kami gerejamu adalah gereja yang harus bermisi seperti Engkau. DNA misi dari surga telah Kau tahu dalam hati kami. Itu sebabnya aku minta kobarkanlah itu dalam setiap kami ya Bapa, sesuai dengan karunia-karunia yang Kau berikan bagi kami. Ada berbagai karunia yang Kau limpahkan di setiap kami, tetapi kami semua ada dalam satu tubuh ini untuk melengkapi, dan kami semua mau ikut ambil bagian membangun tubuh-Mu Tuhan di tempat ini, membangun gereja-Mu Tuhan dalam tubuh Kristus ini Tuhan. Lengkapi kami, pakai kami maksimal di setiap tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Pemikiran kami satu, kami mau membangun tubuh-Mu, kami mau melayani Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, meninggikan firman-Mu, dan itulah yang mengenali jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus memimpin anak-anak-Mu, pelayanan-pelayanan yang ada, urapi mereka Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dalam memberitakan amanat agung, kami hanya alat, kami hanya memberitakan, kami hanya menawarkan, dan kami berdoa firman tidak kembali kosong, pemberitaan tidak pernah pulang dengan kosong. Kalau Injil diberitakan, jiwa-jiwa pasti selamat, jiwa-jiwa pasti terbuka, jiwa-jiwa pasti dipulihkan, jiwa-jiwa pasti balik datang kepada Tuhan. Pakai semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka, ketika di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di tempat jualan, atau dimanapun Tuhan, di setiap kesempatan-kesempatan yang terbuka, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk Tuhan diselamatkan lewat pelayanan anak-anak-Mu. Sederhana Tuhan, kami hanya bisa memberitakan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menjawab doa kami, bagaimana Tuhan mengubah kami, bagaimana Tuhan selalu ada bagi kami. Itu adalah berita yang sederhana, tetapi ketika kami memberitakannya kepada orang-orang yang datang, kepada orang-orang yang butuh pengharapan, maka Tuhan sendiri meneguhkannya, sehingga kami berdoa dan kami meneguhkan Tuhan apa yang Kau sampaikan. Tuhan meneguhkannya, jiwa-jiwa akan dilawan, dipulihkan oleh Tuhan. Berkati kami semua. Kalaupun kami ada talenta-talenta yang berbeda, biarlah kami semua melakukannya untuk Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Tidak ada sebagai penonton, tidak ada yang hanya mengamati, tidak hanya sebagai pendatang, tapi kami semua warga kerajaan Allah. Kami semua tubuh Kristus. Kami semua kepunyaan Tuhan. Kami semua ini yang sudah ketemu Tuhan untuk mengerjakan misi-Mu, sehingga Injil kerajaan Allah akan diberitakan kepada segala makhluk. Baru setelah itu tibalah kesudahannya. Biarkanlah kami ikut dalam proyek itu Tuhan. Sekecil apapun talenta kami, sesederhana apapun panggilan kami mau ambil bagian untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua hari ini. Tolong semua yang dalam pergumulan apapun,
Tuhan bukakan jalan, yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh dilulukan sembuh. Pergumulan keluarga, rumah tangga, anak-anak, Tuhan campur tangan. Kami terus mata tertuju kepada Tuhan, dan kami tidak mau melepaskan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Pelayan perjamuan suci boleh maju ke depan. Kita akan masuk satu meja dalam perjamuan suci di awal bulan Februari yang sudah kita masuki pada hari Minggu pertama. Sambil kita memuji Tuhan, sambil kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan terima perjamuan kudus.